Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pengampu mata kuliah Patologi Sosial dan Kriminologi, yaitu Bu Rila Rahma Mulyani, MPsi Psikolog, dan selanjutnya kepada teman-teman yang telah dapat hadir dalam kelas kita pada hari ini. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai prostitusi, di mana materi yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri prostitusi. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis prostitusi. Materi yang ketiga yaitu faktor penyebab prostitusi. Dan yang terakhir tentang penanggulangan prostitusi. Sebelum pemateri dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama ada Nurhayati dengan NPM 21060072. Yang selanjutnya saya sendiri dengan nama Selmiza Putri, NPM 21060081. Yang terakhir Elvi Noveria dengan NPM 21060054. Pengertian dan ciri-ciri prostitusi. Kata prostitusi dapat diartikan dengan kata pelacuran. Pelacuran berasal dari bahasa Latin, yaitu prostituere, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Adapun prostitusi adalah pelacuran atau sundal, dikenal pula dengan istilah WTS atau wanita tuna susila. Wanita tuna susila ini disebut sebagai perempuan yang tidak menuruti aturan susila yang berlaku di masyarakat dan dianggap tidak memiliki adab dan sopan santun dalam berhubungan seks. Adapun gigolo yang dijelaskan secara singkat untuk dipahami sebagai laki-laki bayaran yang dipelihara atau disewa oleh perempuan sebagai kekasih atau pasangan seksual. Dari segi bahasa, prostitusi berasal dari bahasa Latin, protituo, yaitu perilaku yang secara terang-terangan menyerahkan diri pada perzinaan. Prostitusi adalah gejala sosial, di mana wanita menyerahkan dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Ciri-ciri prostitusi. A. Para pelaku atau subjek prostitusi adalah orang laki-laki dan orang perempuan di luar hubungan pernikahan. B. Peristiwa yang dilakukan adalah hubungan seksual atau hubungan persetubuhan yang dilakukan atas kesepakatan bersama antara kedua pihak atau bukan karena paksaan. C. Tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan biologis bagi laki-laki dan kebutuhan uang bagi perempuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa prostitusi adalah bentuk perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan dirinya dengan jalan menjual belikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran atau mendapatkan upah. Yang kedua, jenis-jenis prostitusi. Kartini Kartono pada tahun 2005, halaman 251, membagi prostitusi sebagai berikut. Yang A, prostitusi menurut aktivitasnya. Yang pertama, prostitusi yang terdaftar, di mana prostitusi ini pelakunya diawasi oleh bagian face control dari kepolisian yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan kesehatan. Yang kedua, prostitusi yang tidak terdaftar, di mana kelompok ini melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perseorangan maupun kelompok. Yang B, prostitusi menurut jumlahnya. Yang pertama yaitu prostitu yang beroperasi secara individual yang merupakan single operator. Yang kedua, prostitu yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi. Selanjutnya yaitu yang C, prostitusi menurut tempat penggolongan atau lokasinya. Yang pertama, segregasi atau lokalisasi yang terisolasi atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Yang kedua yaitu rumah-rumah panggilan atau yang disebut juga dengan call house, tempat rendezvous atau parlor. Selanjutnya yaitu Coleman, Butter, dan Carson dalam A subpratiknya pada tahun 1995 halaman 97 menyebutkan 4 macam pelacuran yaitu yang pertama hubungan heteroseksual baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki yang menerima bayaran. Yang kedua, pelacuran homoseksual di mana seorang laki-laki yang menawarkan layanan hubungan homoseksual kepada laki-laki lain. Yang ketiga, pelacuran homoseksual di mana seorang perempuan yang menawarkan layanan hubungan homoseksual kepada perempuan lainnya. 3. Faktor penyebab prostitusi. Berlangsungnya proses globalisasi dan modernisasi yang begitu cepat dan perkembangan yang tidak sama dengan nilai kebudayaan mengakibatkan ketidakmampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri. Hal tersebut berdampak pada konflik-konflik internal dan eksternal dalam masyarakat. Beberapa peristiwa penyebab prostitusi menurut Kartini Kartono antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran.
Juga tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau di luar pernikahan. Yang kedua, adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan. Yang ketiga, komersialisasi dari seks, baik dari pihak wanita maupun mucikari dan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks. Yang keempat, dekadensi moral, merosotnya norma-norma susila dan keagamaan pada saat orang mengenyam kesejahteraan hidup dan ada pemutarbalikan nilai-nilai pernikahan sejati. Dan kelima, semakin besarnya penghinaan orang terhadap kaum wanita dan harkat manusia. Faktor penyebab timbulnya prostitusi itu ada dua. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah yang datang dari individu wanita itu sendiri, yaitu yang berkenaan dengan hasrat, rasa frustasi, kualitas konsep diri, dan sebagainya. Tidak sedikit dari para pelacur ini merupakan korban perkosaan, sehingga mereka berpikir bahwa mereka sudah kotor, dan profesi sebagai pelacur merupakan satu-satunya yang pantas bagi mereka. Karena kehidupan kelam yang mereka alami dulu membuat hati dan moral mereka terpuruk. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah sebab yang datang bukan secara langsung dari individu wanita itu sendiri, melainkan karena ada faktor luar yang mempengaruhinya untuk melakukan hal yang sedemikian. Faktor eksternal ini bisa berbentuk desakan kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, kegagalan kehidupan keluarga, kegagalan percintaan, dan sebagainya. 4. Penanggulangan prostitusi. Pada garis besarnya, usaha untuk mengatasi masalah tunasusila ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu usaha yang bersifat preventif dan tindakan yang bersifat represif dan kuratif. A. Usaha yang bersifat preventif. Usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan untuk mencegah terjadinya pelacuran. Usaha ini antara lain berupa penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atas penyelenggaraan pelacuran, intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian, melakukan berbagai kesibukan dan kesempatan rekreasi. Selanjutnya, memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya. Selanjutnya, menyelenggarakan pendidikan seks dari pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga. Selanjutnya, membentuk badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan pelacuran yang dilakukan oleh instansi sekaligus mengikut sertakan potensi masyarakat lokal. Yang selanjutnya, menyita buku-buku dan majalah-majalah cabul, gambar-gambar yang tidak senonoh, film-film biru, serta sarana dan prasarana yang meningkatkan sesuatu yang berhubungan dengan pelacuran. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya yang B, tindakan yang bersifat represif dan kuratif. Usaha represif dan kuratif dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan atau menghapuskan dan menindas dan menyembuhkan para wanita dari keturunan susilaan dan membawa mereka ke jalan yang benar. Usaha represif dan kuratif ini antara lain, yang pertama, melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan atau kontrol yang ketat. Selanjutnya yang kedua, aktivitas rehabilitas dan resosialisasi agar mereka dapat dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila. Yang ketiga, penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para wanita tunasusila yang terkena razia. Yang keempat, pemberian, suntikan, dan pengobatan pada interval waktu tetap. Yang terakhir, penyediaan lapangan kerja baru. Baik, itulah materi dari kelompok 9. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua.